Nama saya Safira dari Administrasi Bisnis Institut Setiami, semester 5. Kali ini saya akan membahas peluang bisnis dan karir di sektor logistik ekspor-impor, karena ini dari e-commerce dan perjanjian perdagangan melalui digitalisasi. Digitalisasi mencakup di era globalisasi. Nah, untuk awalnya kita melihat dari riset tren. Nah, di riset tren ini dalam sektor logistik ekspor-impor, di pertumbuhan bulan Januari sampai bulan Juli tahun 2025 ini, nilai ekspor Indonesia ini mencakup 160,16 miliar US dollar. Nilai naik kita jadi 8,03 di tahun lalu. Lalu ada ekspor alas kaki, menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu 13,32. Faktor pendorong utama, kebijakan perdagangan global bebas, peran digitalisasi rantai pasok, pertumbuhan e-commerce global, dan dampak ekonomi inflasi FDI. Nah, dari perdagangan luar negeri sangat berperan sekali dalam perekonomian dengan ekspor membantu devisa dan memperkuat neraca perdagangan. Dampaknya, ketidakpastian ekonomi global dan perdagangan dunia. Ini akan dicangkupkan oleh selok.astra.com.id yang mengapa kita tuh dapat perekonomian itu difaktorkan itu menjadi faktor utama, karena di Indonesia ini menurut Selok menjadikan ada sektor logistik di masa depan dan penting bagi perekonomiannya, yaitu adopsi teknologi, perubahan ekspektasi konsumen, pertumbuhan e-commerce, fokus pada keberlanjutan, dan tantangan dan peluangnya, persaingan yang semakin ketat, keterbatasan infrastruktur, fluktuasi harga bahan bakar akan menjadi, dan selain itu juga ada faktor-faktor lain harus mengetahui tentang identifikasi peluang bisnis dalam layanan logistik ekspor-impor. Pertama, ada segmen bisnis utama, yaitu ada freight forwarding yang mencakupi administrasinya, yaitu dokumen, yaitu ada penyimpanan, ada manajemen inovasi, inventory. Yang ketiga, transportasi, ada darat, laut, udara, dan berbagai skala. Perdagangan barang ini, pergerakan delivery asuransi itu memastikan kelancaran operasional, kepastian pengiriman nyampe ke tujuan. Optimasi efisiensi, mengurangi komplikasi proses. Lalu ada peluang baru dan nickel market, jadi peningkatan permintaan logistik cepat dan aman. Layanan khusus untuk komoditas atau rute tertentu, adopsi teknologi digital untuk efisiensi, transparansi. Dampak yang terjadi dalam perjanjian perdagangan bebas itu akan meningkatkan volume perdagangan, penyederhanaan bea cukai, dan pembukaan rute logistik baru, mendorong kebutuhan layanan adaptif dan efisiensi. Lalu ada peluang karir dan kebutuhan kompetensi. Di industri logistik tersendiri itu ada perannya,
yaitu peran ada staff ekspor impor freight forwarding, ada sales, ada business development logistik. Lalu jalur pengembangan karir ini bisa melalui program magang, fresh graduate, terus pengembangan diri berkelanjutan, sertifikat profesional industri, dan lain-lainnya. Yang dicari itu anak muda dan orang yang udah berpengalaman. Nah, tantangan dan solusi inovasi dalam logistik ekspor impor ini yaitu ada komplikasi regulasi dan dokumen bea cukai yang selalu tantangan ini menjadikan pendekatan. Lalu ada solusi inovatifnya itu ada pemanfaatan teknologi, digitalisasi proses logistik, otomatisasi dokumen kepabeanan, adaptif, yaitu optimasi rantai pasok, peningkatan efisiensi operasional. Nah, kuncinya pergeseran pasar kerja ke arah keterampilan digital yang bisa jadi cepat. Pentingnya reskill dan upskilling berkelanjutan untuk adaptasi. Kesenjangan keterampilan yang signifikan di beberapa sektor. Lalu ada potensi pertumbuhan ekonomi digital yang besar di masa depan. Untuk rekomendasi untuk para pembisnis itu profesional dan rekomendasi untuk calon pekerja, prioritaskan pengembangan keterampilan digital dan adaptif. Lalu jejaringkan profesional ini dan belajar dari para ahli industri. Manfaatkan sumber daya, pelajarkan online yang pelajari perusahaan itu secara online dan yang sudah tersedia luas. Lalu adaptasi terhadap perubahan tuntunan pasar kerja global ini. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.